Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Nurkomari Syekbana, mahasiswi PGMI semester 3 kelas G, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Masyarakat dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Hakikat masyarakat Islam. Masyarakat secara sederhana didefinisikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Di dalamnya termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, yang berangkat atas kepentingan bersama, atas adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang-undang, institusi, dan segala segi fenomena yang dirangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru. Al-Quran membahas tentang masyarakat dalam beberapa istilah, diantaranya menggunakan istilah ummah, qaum, qabilah, syaib, ta'ifah, atau jamaah. Namun, dari sekian banyak istilah yang digunakan Al-Quran, lebih banyak menggunakan istilah ummah. Al-Quran menyebut kata ummah sebanyak 51 kali, sedangkan kata umam sebanyak 31 kali. Menurut ahli syariati, makna genetik ummah memiliki keunggulan. Setelah membandingkan dengan istilah kaum, qabilah, dan lain-lain, ia berkesimpulan bahwa ummah memiliki keunggulan muatan makna, yakni bermakna kemanusiaan yang dinamis, bukan entitas beku atau statis. Ummah menurutnya berasal dari kata amma, artinya bermaksud qasda dan berniat keras, azama. Pengertian ini memuat 3 makna: gerakan, tujuan, dan ketetapan hati yang besar. B. Karakteristik masyarakat Islam. Ciri-ciri utama masyarakat Islam adalah bahwa masyarakat itu bebas dan suci. Bebas menurut Islam sangat luas dan dalam pengertiannya bebas dari semua yang menghalangi setiap orang dan masyarakat melakukan tindakan yang benar. Bebas dari semua nilai-nilai palsu dan hal-hal yang menghambat manusia untuk maju dan berkembang. Bebas menurut nilai-nilai kemanusiaan bukan lepas dari batas kemanusiaan untuk itu sendiri, dan dengan berarti bebas yang suci tidak bercampur dengan kebebasan hewani. C. Dasar pembentukan masyarakat Islam. Penelaahan di sini didasarkan atas istilah ummah yang digunakan Al-Quran. Tentu saja membatasi penelaahan dengan semata pada istilah yang digunakan akan dengan sendirinya mempersempitkan atau menjadikan pemahaman tentang masyarakat ideal dalam Al-Quran tidak utuh, karena ayat-ayat lain yang tidak dicantumkan juga memuat idealitas masyarakat, meski istilah kunci tersebut tidak ditemukan. Oleh karena itu, penjelasan dalam ayat-ayat lain yang dikemukakan sebagai penjelas istilah ummah, salah satunya dapat dilihat dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menyatakan bahwa pembentukan masyarakat adalah ditegakkan atas dasar-dasar kebaikan, yang ma'ruf, dan yang tidak tercela. Oleh sebab itu, aturan-aturan ini semuanya berdasarkan pada wahyu, maka tugas utama masyarakat Islam adalah mengetahui dan menjaga wahyu-wahyu ini. Tetapi yang penting ia bahwa umat manusia juga membuat suatu perjanjian dengan Allah yang terdapat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, atau seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan.
D. Peran masyarakat dalam kemajuan pendidikan dasar Islam. Secara garis besar, peningkatan peran masyarakat di dalam kemajuan pendidikan dasar Islam dapat disusun sebagai berikut. Pertama, peningkatan dan peran serta terhadap masyarakat di dalam proses pemberdayaan manajemen pendidikan, yakni peningkatan dalam pengembangan manajemen lebih accountable dari dalam segi pendanaan maupun di dalam organisasi yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Kedua, peningkatan dan peran dalam masyarakat di dalam pengembangan manajemen organisasi pendidikan yang berkualitas serta berkeunggulan, yang terdapat pada saatnya akan menjadikan perkembangan madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya menjadi Center of Excellence yang menghasilkan pendidik dengan berbagai keparadigma keilmuan atau komprehensif, yakni pengetahuan secara umum dan pengetahuan keagamaan serta impact. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.